Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Pada kali ini Pak Sotik akan menyampaikan tentang materi toleransi beragama dan indahnya kebersamaan. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia mempunyai satu budaya yang sangat luhur. Nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia tertuang di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini sebagai landasan dasar agar kita mengembangkan rasa toleransi terhadap pemeluk agama lain. Baiklah anak-anak, saya mulai dari bahasan kita yang pertama sebelum kita melanjutkan materi tentang apa itu toleransi. Yang jelas, Indonesia merupakan satu negara yang terkenal dengan keanekaragaman suku, etnis, ras, budaya, dan agama. Jadi masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini sangat majemuk, multikultural. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang sangat agamis atau religius. Dan di Indonesia pada saat ini setidaknya ada 6 agama yang diakui secara nasional, yaitu yang pertama agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan akhir-akhir ini ada diakui juga yaitu Konghucu. Nah, mulai dari mukadimah ini, ya, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, agama, sehingga kita perlu tumbuhkan rasa toleransi dalam beragama. Sebetulnya kalau kita bisa berpikir secara jernih, secara dewasa, adanya perbedaan, adanya beda keyakinan, itu suatu rahmat, satu yang harus kita syukuri dan kita sikapi secara wajar dan secara bijaksana sehingga menimbulkan satu keindahan di dalam kemasyarakatan yang ada di dalam masyarakat kita itu sendiri. Mulai dari yang pertama, sebelum saya bahas lebih lanjut, anak-anak, istilah toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerure, ya, tolerur, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Dan di dalam ajaran agama kita ada istilah yaitu tasamuh atau toleransi. Jadi yang dimaksud toleransi di sini yaitu satu sikap atau perilaku manusia dengan sabar mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati perilaku keyakinan orang lain. Jadi saya garis bawahi toleransi di dalam konteks ini, dalam bahasan kita pada saat ini, yaitu menghargai keyakinan orang lain. Kita tidak boleh diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang mungkin berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Yang jelas, Indonesia mayoritas beragama Islam. Meskipun kita mayoritas, kita tidak boleh sewenang-wenang, kita harus menghormati, menghargai keyakinan, kepercayaan orang lain. Jadi intinya seperti itu anak-anak. Jadi sekali lagi, perbedaan itu suatu keniscayaan. Itu merupakan anugerah dari Allah, sesuatu hal yang alamiah, lumrah. Tidak bisa kita tolak. Karena adanya perbedaan itu satu keniscayaan, sudah hukum alam, sudah dari sononya diatur oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menumbuhkan rasa toleransi kita terhadap agama, kepercayaan, keyakinan orang lain. Justru dengan adanya perbedaan keyakinan, maka
kita harus bisa menumbuhkan satu kondisi di mana kita harus menghargai keyakinan, kepercayaan orang lain. Alhamdulillah kita bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itulah kiranya indahnya kebersamaan, keberagaman, meskipun beragam tetap bersama, ya, tetap bersatu, tidak terpecah belah. Indonesia hebat, Indonesia bisa. Ini moto kita bersama, meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu juga. Menumbuhkan toleransi dalam beragama. Itu kiranya anak-anak yang dapat Bapak Sodik sampaikan. Jadi kita umpamakan begini, indahnya keberagaman, berbeda, beragam, itu akan menjadi satu yang indah. Kita lihat taman itu, taman yang terdiri dari berbagai macam bunga, warna-warni, tertata begitu indah, itu merupakan salah satu gambaran indahnya keberagaman. Misalkan contoh yang lain, ya, kita sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan, kelemahan, kekurangan, sehingga kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan yang lain. Kita tidak boleh merasa paling hebat sendiri, meskipun kita kuat, kita hebat. Semuanya berperan, semuanya penting. Ibarat jari-jari tangan ini. Jari-jari tangan ini besarnya berbeda, panjang tingginya berbeda, posisinya berbeda, tetapi mempunyai satu tugas masing-masing, ya. Jadi punya tugas masing-masing. Misalkan jari kelingking, jari jempol. Nah, itu meskipun berbeda-beda, tetapi kalau bisa mengetahui fungsi masing-masing, menjalankan tugas fungsinya masing-masing, bersatu, insya Allah kita akan menjadi kuat dan akan menjadi satu kekuatan yang super hebat. Kalau kita misalkan nonjok, nonyo wong gawe driji siji gawe kelingking saja, kita tidak akan mampu merobohkan orang. Tapi kalau sudah kita bersatu padu, meskipun kita berbeda, ada yang jadi jentik, jempol dan lain sebagainya, bersatu, satu padu, menggenggam, memukul orang, insya Allah orang itu akan roboh, minimal akan merasa kesakitan. Kalau kita bisa bersatu, itulah kiranya hebatnya tentang kebersamaan, ya. Jadi sekali lagi, perbedaan itu sesuatu yang wajar, yang lumrah, satu keniscayaan yang harus kita terima. Sehingga sekali lagi, mari kita tingkatkan rasa toleransi terhadap sesama, meskipun kita berbeda keyakinan ataupun agama. Jadi sekali lagi, mari kita berusaha untuk memahami materi ini. Nanti anak-anak silakan, ada video yang Pak Sodik selipkan di dalam pertemuan kali ini, silakan itu untuk memperkuat tentang penjelasan Pak Sodik akan toleransi beragama dan indahnya keberagaman. Demikian anak-anak, setelah ini Pak Sodik akan beri beberapa pertanyaan untuk umpan balik sebagai tugas anak-anak. Silakan nanti dicari, ya, bisa lewat googling, bisa lihat buku, terserah, ya. Pertanyaan dari Pak Sodik coba didengarkan. Yang pertama, apa yang dimaksud toleransi umat beragama? Mengapa kita perlu toleransi dengan umat yang berbeda agamanya? Yang ketiga, mengapa kita harus bersikap toleransi terhadap pendapat, keyakinan orang lain? Dan yang keempat, berikan 2 contoh saja toleransi beragama yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah. Ini pertanyaan dari Pak Sodik terkait dengan materi toleransi beragama dan indahnya kebersamaan. Terima kasih, selamat
Bertemu kembali di lain kesempatan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, rekamannya nanti mau.